Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Sitivitas Hospitalia RSUD Ciawi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita ini beragama Islam yang di antara poin-poin penting dari agama kita adalah kalau dalam dosa ada dosa besar. Ya. Tapi kalau dalam amal soleh tidak ada amal soleh besar atau kecil. Ya. Kembali semuanya tergantung kepada hati kita. Nah, di antara yang perlu kita perhatikan dari proses beragama kita ini adalah jangan pernah kita meremehkan, ya. Meremehkan amal-amal, meremehkan orang lain, meremehkan situasi, meremehkan hujan, ya. Meremehkan malaikat, meremehkan hamba-hamba Allah, ya. Karena itu menjadi sesuatu yang rugi dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu Nabi kita mengingatkan kepada kita tentang 3 poin penting yang kita nggak boleh melakukan remeh-temeh terhadap mereka. Yang pertama adalah al-ulama, terhadap ulama. Yang kedua as-sultan, terhadap pemerintah yang menjalankan syariat agama Allah. Dan yang terakhir al-ikhwan, ya, saudara kita sesama muslim. Ya. Baik. Sivitas Hospitalia RSUD Ciawi dirahmati Allah dan siapapun yang sama-sama menyaksikan tayangan ini ya, di rumah sakit kesayangan kita ya RSUD Ciawi ya. Kenapa orang tidak boleh meremehkan ulama? Kata Nabi, man istakhafa bil ulama afsada dini. Afsada dina. Siapa yang meremehkan, ya, tidak menganggap penting peran para ulama yang telah menyampaikan Islam dalam kehidupan kita, maka rusak agama yang dia pegang. Ya, jadi al-ulama warasatul anbiya, begitu ayat populernya. Ya, potongan ayat populer bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi sanad ilmu kita nggak mungkin langsung kepada Rasulullah, harus lewat ulama. Ubay Sobari punya guru, guru punya guru lagi, guru punya guru lagi, ke tabiin, sahabat sampai kepada Rasulullah. Ya, tentu dengan berkembangnya situasi umat ya, yang meniscayakan adanya ijtihad. Ya. Jadi bagaimana ulama menjadi sesuatu memiliki peran penting. Ya. Siapapun yang menganggap remeh terhadap ulama, dia akan rugi agamanya. Yang kedua adalah man istakhafa bisultan afsada dunya. Siapa yang meremehkan, menghina ya, pemerintah ya. Kalau dicek dari syarah Tanqiul Imam Nawawi, pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang menjalankan syariat Islam. Bukan pemerintah ugal-ugalan, pemerintah yang mendengar para ulama tadi ya, mendengar para kiai, para asatidz memberikan nasihat. Kita jangan meremehkan mereka, ya, dukung agenda-agenda mereka, ya, program-program mereka, kawal. Pemerintah juga harus paham bahwa para ustadz, para kiai memberikan masukan itu bukan benci, karena sayang dengan bangsa ini. Ya, mohon maaf ya, jangan salah paham ketika ada kiai, ada ustadz, ada ulama memberikan nasihat dengan program-program pemerintah, bukan. Karena kami sayang dengan negeri ini, sayang dengan pemerintah, supaya tidak salah jalan, sehingga ketika salah jalan kan yang jadi korban adalah rakyat dan masyarakat kita. Oleh karena itu, menganggap remeh, menghina para pemerintah itu bisa merugikan dunia kita, karena mereka mengatur kehidupan kita, mengatur ya fasilitas-fasilitas di mana kita beraktivitas di dunia ini ya, di kehidupan ini ya. Mereka yang mengatur, mereka yang manage, ada presidennya, ada wakilnya, ada menterinya, ada badan-badannya, sampai ke
gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Ya. Di daerah-daerah ya coba mari kita berikan apresiasi kepada pemerintah yang pemerintah mau bekerja sama ya. Berkolaborasi dengan rakyat ya. Dulu ada program ABRI Masuk Desa ya. Ada program-program di mana pemerintah begitu dekat dengan rakyat ya, Masya Allah. Jadi kita merasa memiliki pemerintah ya. Sehingga kita tidak pernah meremehkan pemerintah ya. Karena ketika kita meremehkan pemerintah, kita rugi dunia kita. Ya. Betul-betul pemerintah yang mengatur dunia kita, insya Allah. Ya. Dan yang terakhir, ya. Wa man istakhafa bil ikhwan. Ya. Siapa yang meremehkan saudara kita sesama muslim, absada marwata. Maka hilanglah marwah. Marwah itu adalah identitas kita. Marwah itu adalah jiwa-jiwa yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, muruah kita ya. Nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu orang-orang yang benar adalah orang yang bersaudara ya. Bagaimana dia menjaga perasaan saudaranya ya. Saya sangat menyayangkan Al-Fakir ada kelompok-kelompok yang memiliki manhaj yang merasa paling benar. Menyudutkan manhaj yang lain. Menganggap manhaj yang lain atau mazhab lain itu sesat. Ya, menganggap mereka ahli neraka. Ya, aduh, tolong saudaraku sekalian ya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Malah harusnya kita saling mendoakan. Ya, dimana siapapun yang hidup dan kemudian mati mengucapkan la ilaha illallah, dia kembalinya ke dalam surga. Wa bi anna marji'a muslimin lil jinani wa bi anna marji'a kafirin jannah. Sungguhnya tempat kembalinya orang-orang yang beriman itu ke dalam surga. Siapa mereka? Siapa yang mati dalam keadaan membaca syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada klaim-klaim sesat, klaim-klaim ini dan lain sebagainya. Mohon izin, mohon maaf, hentikanlah. Kita semuanya berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah saja. Semua usul kita sama. Sholat, zakat, saum, ibadah haji, Quran kita semua sama. Nabi kita semua sama. Ya. Kalau ada perbedaan sedikit, jangan sampai muruah umat ini hancur. Gara-gara perbedaan misalnya ya yang paling sederhana kunut dan tidak kunut. Ya. Perbedaan sederhana ya saudara kita yang celananya cingkrang dan tidak cingkrang dan lain sebagainya ya. Itu menunjukkan kepada kita rusaknya ya muruah. Lihat bagaimana musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala ya memperhatikan umat ini berpecah belah ya. Bahkan al jama'atu rahmah, berjamaah itu rahmat, wal firqatu adzabah. Ya, firqah bercerai-berai itu adalah akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menyatukan hati kita semua untuk di sholat tarawih kita bersama dengan saudara kita. Di masjid-masjid kita berjamaah berbuka puasa bersama agar tumbuh persaudaraan di antara kita. Jagalah, jangan meremehkan ulama. Jangan meremehkan pemerintah yang menjalankan syariat Allah. Dan jangan meremehkan saudara kita sesama muslim. Insya Allah Islam kita, iman kita terjaga sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Allahumma fiqilakum bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.